Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS SD, Bu Setiani Novitasari MPD, dan Bu Isna Oktavianti MPD, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi kita melalui via Zoom pada hari ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, di sini sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Munaifat Nabilah, selaku moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada lalu Muhammad Imam Kutbi sebagai pemateri. Ketiga ada Lia Putriana sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Lia Suci Ramdhani sebagai pemateri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai perkembangan pendidikan IPS SD dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adapun subpembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pengertian kurikulum, kedua adalah perkembangan pendidikan IPS SD periode 1945 sampai 1964, ketiga adalah perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1964 dan 1968, dan yang terakhir adalah perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1975 sampai 1984. Baiklah, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, marilah kita buka presentasi kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman kami, Lia Putriana. Kepadanya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan perkembangan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia periode 1945 sampai 1964. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Secara umum, pengertian kurikulum adalah standar atau pedoman yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Berikut beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Pengertian kurikulum menurut Daniel Tanner dan Lawler Tanner. Kurikulum adalah pengalaman dan pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi, pengetahuan, dan pengalaman yang secara sistematis dan berada di bawah pengawasan lembaga sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar. Kedua yaitu pengertian kurikulum menurut Carter 1973. Kurikulum adalah bentuk pengajaran yang sistematik atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor. Ketiga, pengertian kurikulum menurut Muarif Rin, kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana diberikan secara langsung oleh siswa atau dalam sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Keempat, yaitu pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kurikulum ialah suatu rencana pembelajaran yang dilakukan di sekolah untuk diberikan pada siswa dengan pengawasan lembaga pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan IPS disebut sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis, karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya.
tentunya tidak lepas dari perkembangan dan perubahan. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat. Kedua, laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut. Yang ketiga, agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntunan masyarakat yang akan menjadi bagiannya dan materi yang dibuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Segi lain yang menyebabkan dikembangkannya kurikulum IPS sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap anak didik adalah untuk menyiapkan mereka kelak apabila terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Seperti telah dikemukakan oleh sejumlah pakar bahwa secara embrionik kurikuler pendidikan IPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pernah dimuat dalam kurikulum tahun 1947, kurikulum berpusat mata pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum 1964, dan kurikulum 1968. Baru dalam kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, dan dalam kurikulum tahun 1994, pendidikan IPS telah menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Namun, pembahasan yang akan kami paparkan dalam makalah ini, dalam presentasi ini hanya pada perkembangan pendidikan IPS SD dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama periode 1945 sampai 1964, kemudian kurikulum 1968, kurikulum 1964, kurikulum 1968, dan kurikulum 1975 sampai 1984. Baik, yang pertama yaitu perkembangan pendidikan IPS SD periode 1945 sampai 1964. Pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1964, istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik serupa dengan IPS sudah muncul. Pembelajaran yang memiliki karakteristik serupa dengan IPS merujuk kepada definisi Social Studies menurut Edgar Wesley, yang menyatakan bahwa pendidikan IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pernyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, psikis, dan koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, antropologi di sekolah menengah. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa istilah pendidikan IPS pada periode 1945 sampai 1964 belum dikenal. Pada waktu itu, dalam periode ini terdapat pembelajaran yang memiliki karakteristik yang serupa dengan IPS, yang merujuk kepada definisi Social Studies. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia Putriana atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, lalu Muhammad Imam Kutbi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, atau di ujung era Presiden Soekarno, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 adalah pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan. Kurikulum 1964
menekankan peserta didik pada penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah pembelajaran yang dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada saat kurikulum 1964 ini berlaku, terdapat pertentangan antara kelompok komunis dengan rakyat Indonesia. Pertentangan itu kemudian berakhir dengan kekalahan Partai Komunis melawan kekuatan rakyat Indonesia yang gigih mempertahankan kehidupan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila. Dalam struktur kurikulum pendidikan dasar tahun 1964, nama IPS belum dikenal atau belum menjadi mata pelajaran tersendiri. Namun yang ada pada saat itu adalah dua kelompok mata pelajaran, yakni kelompok dasar dan kelompok cipta. Kelompok dasar adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dianggap paling dominan dalam mengembangkan kepribadian siswa, sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional pada saat itu. Mata pelajaran kelompok dasar terdiri atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Kedua mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam membina kualitas siswa, sebagaimana yang diharapkan. Terlebih lagi dalam suasana kehidupan politik bangsa pada saat itu yang memerlukan adanya identitas bangsa yang kuat. Sedangkan untuk mata pelajaran kelompok cipta terdiri atas pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di luar wilayah geografis Indonesia. Mata pelajaran kelompok cipta ini terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia. Kedua mata pelajaran ini merupakan bagian disiplin sejarah dan geografi yang mewakili pendidikan ilmu-ilmu sosial yang dimaksud dalam kurikulum ini. Mata pelajaran sejarah dapat memberikan landasan yang kuat karena mampu memberikan gambaran tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara. Sebagai contoh, keberadaan kerajaan di Nusantara dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menyatakan keberadaan bangsa Indonesia. Demikian pula mata pelajaran geografi Indonesia yang dapat berperan sama dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Wilayah Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari wilayah Hindia Belanda merupakan sesuatu yang perlu dikenal dengan baik oleh generasi muda bangsa. Keanekaragaman pulau-pulau dan jumlah pulau yang banyak dapat membangkitkan kekaguman dan menjadi perekat bangsa. Dengan demikian, keberadaan mata pelajaran sejarah Indonesia dan geografi Indonesia dapat memberikan sumbangan yang sama besar dalam mengembangkan wawasan kebangsaan pada diri siswa. Oleh karena itu, pendidikan ilmu-ilmu sosial dianggap penting pada saat itu. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam kurikulum 1964 ini mengindikasikan bahwa pendidikan sejarah dan geografi tidak hanya diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan pada diri siswa dan siswi, namun juga dirumuskan dalam upaya mengembangkan wawasan keilmuan yang cukup kuat. Artinya di sini mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia dan juga geografi Indonesia dan geografi dunia yang diajarkan dalam mata pelajaran dasar dan cipta sangat bermanfaat dalam mengembangkan wawasan dan cara berpikir yang sesuai dengan ciri khas kedua disiplin ilmu tersebut terhadap siswa sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada lalu Muhammad Imam Qutbi atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi mengenai perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1968 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, sejalan dengan perkembangan politik bangsa pada saat itu, kurikulum tahun 1964 mengalami perubahan dengan terbitnya kurikulum 1968. Nah, kurikulum 1968 ini merupakan
pembaharuan dari kurikulum 1964, di mana pembaharuan ini yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, di mana ini bertujuan bahwa pendidikan itu lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Karena itu dapat kita lihat pada tahun 1968 ini perubahan kurikulum yang terjadi itu ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan pada saat itu. Kemudian pada kurikulum ini juga mulai diperkenalkan nama pendidikan kewarganegaraan, sehingga nama bidang studi yang sebelumnya pendidikan kemasyarakatan itu diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Dalam kurikulum tahun 1968 ini, untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan ilmu sosial itu masih tetap diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi, dan ekonomi. Namun ada perubahan nama dari kurikulum sebelumnya, yaitu nama pada mata pelajaran civic pada kurikulum 1964 yang diubah menjadi kewargaan negara pada kurikulum 1968 ini. Adapun kedudukan pendidikan ilmu sosial dalam kurikulum 1968 ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau khusus. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan, ketika kurikulum 1968 ini masih berlaku, istilah IPS atau ilmu pengetahuan sosial mulai muncul dalam seminar nasional tentang civic education pada tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Menurut Winata Putra, dalam laporan seminar tersebut, ada 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Yang dimana ketiganya ini diartikan sebagai studi masalah-masalah sosial yang dipilih, kemudian dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Selain itu, pada tahun 1972 juga oleh Badan Penelitian Pendidikan yang sekarang menjadi Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan atau BP3K, diselenggarakan di Jakarta pertemuan para ahli pendidikan berbagai disiplin ilmu dari IKIP dan lembaga-lembaga lain untuk membahas masalah rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Pertemuan tersebut menyepakati prinsip kerja kurikulum Broadfield untuk mata pelajaran ilmu-ilmu sosial. Jadi bagaimana prinsip kerja kurikulum Broadfield ini, yaitu sistem kurikulum yang mengelompokkan mata pelajaran sejenis untuk menjadi satu bidang studi. Jadi di sana disepakati mengelompokkan untuk mata pelajaran kemasyarakatan atau ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan lain-lain itu dikelompokkan atau dipadukan dalam satu bidang studi dengan nama ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi IPS sebagai mata pelajaran itu pertama kali masuk dalam dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Namun pada saat itu mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam kurikulum SD, SMP, maupun SMA. Jadi menurut Winata Putra, dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran terpadu. Dalam kurikulum SD PPSP tersebut, IPS diuraikan sama dengan pendidikan kewargaan negara. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Lia Suci Ramdhani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1975. Jadi sebagai hasil kesepakatan komunitas dalam akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia. IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan
yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada pada tiap jenjang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran dengan ciri yang menonjol, yaitu pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dikatakan bahwa kurikulum 1975 memberikan landasan baru bagi kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Nah, jadi jika dalam kurikulum sebelumnya disebut nama disiplin ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran, maka pada kurikulum 1975 ini sudah digunakan nama ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan sosial ini untuk jenjang MI atau SD, mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan ide IPS, sedangkan untuk jenjang MTS atau SMP menggunakan pendekatan terpisah. Untuk kurikulum IPS pada jenjang pendidikan menengah, materi IPS meliputi geografis dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Selanjutnya, di sini ada 4 profil IPS kurikulum 1975 menurut Winata Putra. Yang pertama adalah pendidikan moral. Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi atau citizenship transmission. Yang kedua adalah pendidikan IPS terpadu atau integrated untuk sekolah dasar. Yang ketiga adalah pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, dan koperasi. Yang keempat adalah pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Lia Suci Ramdhani. Materi selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh teman kami Lia Putriana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kembali mengenai perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1984. Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum tahun 1975. Ditinjau dari segi pendekatan atau metodologi pembelajaran, kurikulum IPS 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif untuk IPS sekolah dasar. Pada model kurikulum 1984, untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan karena sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Demikian pula untuk jenjang SD, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan. Artinya, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI atau SD dan MTS atau SMP, sama seperti dalam kurikulum 1975. Namun, perkembangan yang terjadi pada kurikulum 1984 adalah disiplin ilmu yang dimasukkan dalam mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar MTS atau SMP menjadi lebih luas dibandingkan dengan kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan materi baru bagi IPS. Dilihat dari jumlah disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum tahun 1984 untuk IPS lebih maju jika dibandingkan dengan kurikulum tahun 1975.
Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar. Untuk jenjang pendidikan menengah, nama IPS tidak lagi digunakan, melainkan disiplin ilmu sosial itu sendiri. IPS untuk jenjang pendidikan menengah diwakili mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan itu merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan demikian, tiap-tiap disiplin ilmu memiliki GPP yang berbeda yang secara spesifik terpisah dan isinya tidak berhubungan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Oleh karena itu, kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif sebelum memilih atau menentukan bahan ajar. Yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia Putriana atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan, di mana berdasarkan pemaparan materi yang sebelum-sebelumnya, kesimpulan yang bisa kita dapatkan itu yang pertama adalah pengertian dari kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah suatu rencana pembelajaran yang dilakukan di sekolah untuk diberikan pada siswa dengan pengawasan lembaga pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pendidikan IPS SD dalam periode 1945 sampai 1964, di mana di periode ini istilah IPS di Indonesia belum dikenal, namun pembelajaran yang memiliki karakteristik serupa dengan IPS itu sudah muncul. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1964 dan 1968, di mana kalau kita lihat kedua kurikulum ini mempunyai struktur pendidikan dasar yang sama. Dan tentunya ini menjadi ciri khas mereka, yaitu menggunakan dua kelompok mata pelajaran yang terdiri atas kelompok dasar dan kelompok cipta. Hanya saja cakupan materinya yang berbeda, karena kurikulum 1968 ini merupakan penyempurna dari kurikulum 1964. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yang dimana pembaharuan ini dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya adalah perkembangan pendidikan IPS SD dalam kurikulum 1975 sampai 1984, di mana dalam kurikulum 1975 pertama kalinya dikemukakan secara eksplisit atau secara langsung istilah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang merupakan perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Jadi pada tahun 1975 ini mulai diperkenalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia. Kemudian pada tahun 1984 muncul kurikulum 1984 yang pada hakikatnya untuk menyempurnakan kurikulum 1975. Jadi kurikulum 1984 ini tetap sama dengan kurikulum sebelumnya, namun terdapat disiplin ilmu baru yang muncul seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan politik. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Marilah kita tutup kegiatan presentasi kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.